Anda kembali di Nusantara Petang. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua sebagai teroris. Mahfud mengatakan pemerintah telah meminta kepada semua aparat keamanan terkait untuk melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur terhadap organisasi-organisasi tersebut. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana yang dikatakan teroris itu adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan. Nah, berdasar definisi yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris. Untuk itu, maka pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait itu segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum. Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil. Ya, kelompok kriminal bersenjata KKB sudah dinyatakan sebagai kelompok teroris berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Lantas bagaimana penanganan selanjutnya dan strategi apa saja yang bisa digunakan aparat dalam memberantas teroris KKB? Selengkapnya kami bahas dalam Dialog Nusantara Petang. Pemirsa, sudah bersama kita ada Ridwan Habib, pengamat teroris dari Universitas Indonesia. Selamat sore, Mas Ridwan. Selamat sore, Mbak Tasya. Ya, menurut Anda ini reaksi apa yang akan muncul dari KKB pasca penetapannya sebagai kelompok teroris? Ya, ada 3 hal yang saya kira pemerintah harus mengantisipasi ya setelah ditetapkan sebagai teroris. Yang pertama, dengan Undang-Undang 5 tahun 2018, maka penanganan terorisme KKB atau terorisme gerombolan bersenjata di Papua itu ujung tombaknya adalah Polri. Dalam hal ini Densus 88 Polri. Apabila nanti perlu TNI masuk, maka perlu payung hukum. Karena itu peraturan Presiden tentang TNI mengatasi terorisme mendesak untuk segera disahkan. Yang sekarang sudah berada di meja Presiden, bisa segera disahkan dan itu menjadi payung hukum ketika nanti TNI membantu Polri di Papua. Kemudian yang kedua, dengan Undang-Undang 5 tahun 2018, maka siapapun yang terlibat mendukung, memberi dana, bahkan sekedar memberikan dukungan di media sosial sekalipun, bisa ditangkap. Dalam hal ini misalnya beberapa aktivis-aktivis yang sekarang di luar negeri, yang selama ini mendukung KKB. Saya ambil contoh satu nama, misalnya Veronica Koman. Selama ini Twitter-Twitternya itu, tweet-tweetnya itu mendukung KKB. Dan selama ini dia bebas-bebas saja di Australia. Dengan Undang-Undang 5 tahun 2018, maka pemerintah bisa menangkap yang bersangkutan dan disidik dengan penanggulangan terorisme, dengan undang-undang terorisme. Kemudian yang ketiga, saya kira harus hati-hati juga menyebut nama terorisnya ya. Jangan kita menyebutnya sebagai teroris Papua. Kita hindarilah supaya tidak menyinggung 98% masyarakat Papua yang lain yang tidak setuju dengan gerakan ini.
Jadi usulan saya lebih baik disebut saja pimpinan kelompoknya. Misalnya kelompok teroris Telenggen, Ya, ya. kelompok teroris Kelik, kelompok teroris Goliat Tabuni gitu ya. Jangan kita sebut sebagai kelompok teroris Papua, karena nanti warga Papua yang lain yang tidak bersalah, yang selama ini pro NKRI juga akan tersinggung dengan penyebutan seperti itu. Iya, kalau menurut Anda sebenarnya labelisasi teroris untuk kelompok KKB ini sudah tepat belum sih Mas Ridwan? Karena sebelumnya kan memang sudah beberapa label yang diberikan oleh pemerintah begitu ya. Ada kelompok separatis kriminal bersenjata, kemudian juga label-label lainnya. Nah ini saat ini dilabelkan dengan teroris ini sudah tepat atau belum menurut Anda? Ya Mbak Tasya, saya kira pemerintah sudah punya tim ahli untuk melakukan pengkajian itu ya. Dan apabila ini sudah diputuskan resmi, bahkan oleh Menko Polhukam diumumkan, maka ya mau tidak mau berarti sudah melalui kajian yang mendalam. Barangkali ini adalah strategi baru yang dicoba dengan pemerintahan Jokowi hari ini, karena selama ini dengan penyebutan-penyebutan sebelumnya, dulu pernah disebut sebagai kelompok gerombolan bersenjata, kemudian KKB gitu ya. Nah sekarang teroris, apakah kemudian nanti bisa lebih baik atau tidak penanganannya, kita tunggu. Karena kan baru 2 hari ini penyebutannya. Nanti setelah ini rezim yang berlaku adalah rezim penegakan hukum, Undang-Undang 5 tahun 2018, artinya mereka harus ditangkap. Semaksimal mungkin hidup-hidup dan dibawa ke pengadilan. Ingat di Indonesia pengadilannya terbuka. Jadi bisa ditonton, bisa diliput media, dan sesuai vonisnya nanti. Vonisnya kemudian dihukum pemenjaraan. Nah karena itu penjara-penjara di Indonesia juga harus siap. Tidak hanya di Papua. Karena yang mendukung gerakan KKB teroris itu di luar Papua juga ada kan. Di Jakarta, di Yogyakarta, di Surabaya. Banyak aktivis-aktivis yang mendukung mereka. Nah itu sekarang bisa ditangkap itu. Menurut Anda saat ini sudah siap belum pemerintah dengan hal itu? Ya karena baru 2 hari ya belum ya saya kira ya. Tentu harus ada segera persiapan itu dengan koordinasi yang cepat. Karena nanti saya bayangkan ini nggak cuma 1-2 orang loh. Bisa banyak, ini bisa ratusan orang. Iya. Yang nanti akan ditangkap dan disidangkan dengan Undang-Undang 5 2018 tentang terorisme. Iya, ini jadinya nanti harus taruh di mana begitu ya, kalaupun sudah beberapa orang tertangkap. Nah ini dengan adanya labelisasi terhadap KKB menjadi teroris begitu, ini konsekuensi apa yang harus dihadapi pemerintah? Kemungkinan konsekuensi apa? Ya, yang pertama tentu ada perlawanan atau counter opini ya dari kelompok ini. Tentu sudah kelihatan lah di media sosial. Mereka berusaha melakukan spinning isu bahwa ini bentuk penjajahan baru dari pemerintahan Jakarta, orang-orang Jawa kepada Papua. Yang saya yakin itu tidak akan diikuti lah oleh mayoritas masyarakat Papua di sana. Saya kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu baru saja dari Jayapura, sekitar beberapa hari, dan kita keliling ke beberapa tempat. Di situ mereka nggak mendukung kok. Kelompok KKB itu mereka nggak mendukung, mereka merah putih. Jadi sebenarnya yang KKB ini ya mungkin 1-2% saja dari total masyarakat Papua. Tapi counter opini ini pasti akan digencarkan. Apalagi kemudian mereka punya jaringan di internasional ya. Nah, termasuk mengajukan misalnya suaka ke ICC dan seterusnya. Tapi ya itu resiko yang harus dihadapi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Kemudian yang kedua tadi yang saya sebut sebagai tactical operation. Kalau kemudian ini adalah penanganan terorisme, maka pengejaran harus yang di depan polisi. Sementara medan-medan di sana, vegetasinya itu vegetasi hutan lebat ya, pergunungan tinggi, hutan lebat yang membutuhkan kemampuan perang gerilya. Dan itu hanya dimiliki oleh TNI. Nah, supaya kemudian tidak melanggar hukum, maka TNI harus diberi payung. Diberi payung supaya bisa masuk. Dalam hal ini peraturan presiden tentang TNI mengatasi terorisme. Itu sudah jadi kok, sudah jadi dan tinggal disahkan, artinya tinggal ditandatangani dan diumumkan saja. Jadi itu tinggal diumumkan saja begitu ya. Betul, Nah ini ya. seperti yang Anda katakan tadi, di hal yang pertama adalah tentunya adanya kontra opini. Ini salah satunya juga yang menyoroti ataupun mengkritik adanya kerawanan atau isu adanya pelanggaran HAM. Ini seperti apa menurut Anda? Ya, sebenarnya dengan Undang-Undang 5 tahun 2018 ada salah satu pasal di situ yang mewajibkan polisi melindungi hak asasi manusia pada saat melakukan penangkapan. Ya.
sekali lagi dengan penyebutan teroris, maka mereka ini harus ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke persidangan, ya. Tidak bisa kemudian misalnya kecuali mereka melawan ya, itu ya. Kalau mereka melawan ya gimana? Dalam konteks terorisme yang lain, misalnya terorisme ISIS misalnya, kan ada juga yang melawan dan pada saat itu terjadi baku tembak, ada kontak tembak, ada yang meninggal. Ya itu resiko di lapangan gitu. Kalau memang mereka ditangkap baik-baik bisa menyerah, ya berarti dibawa ke persidangan. Tetapi kalau melawan ya mau nggak mau kontak tembak akan dihadapi. Iya, karena banyak orang juga yang menyoroti ataupun mengkhawatirkan adanya pelanggaran-pelanggaran atau eskalasi kekerasan di Papua dengan pelabelan ini. Ya sebenarnya kan dengan undang-undang terorisme semakin bisa diawasi ya. Iya, karena kan seperti yang Anda katakan tadi ini koridornya sebenarnya sudah jelas ya, sudah jelas aturan-aturannya bahwa tidak ada pelanggaran HAM ketika memang mereka mengikuti saja begitu ya aturannya. Ini kemudian juga tadi Anda katakan bahwa yang memimpin di depan harusnya Densus 88, kemudian juga nanti kalau dalam operasinya harus yang bisa melakukan gerilya, artinya dalam hal ini adalah prajurit TNI. Nah ini bagaimana pembagiannya dari pembagian tugasnya antara dua lembaga ini? Ya sebenarnya kan sudah ada yang sudah berjalan hari ini namanya Satgas Nemangkawi. Nemangkawi itu diambil dari bahasa lokal artinya puncak ya. Nemangkawi. Ini di dalamnya TNI Polri sebenarnya. Cuma memang saat itu kan operasinya adalah operasi penumpasan kriminal bersenjata ya. Jadi yang berlaku adalah operasi KUHP melawan kriminal. Jadi seperti melawan perampok gitu. Tapi kalau sekarang ini kan sudah teroris, jadi yang berlaku adalah Undang-Undang 5 tahun 2018 yang dalam salah satu pasal, yakni pasal 42, mensyaratkan bahwa kalau TNI ikut, dia harus punya payung hukum atau kebijakan politik presiden. Nah dalam hal ini perpresnya itu yang mendesak, karena kalau tidak ya nanti bisa digugat ya peran TNI di situ, karena dianggap melanggar koridor. Baik Mas Ridwan, kita akan bahas ini lebih jauh di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang bersama pengamat terorisme Mas Ridwan Habib. Mas Ridwan, tadi Anda mengatakan bahwa walaupun memang saat ini sudah ada satgas antara TNI dengan Polri untuk menangani, tetapi yang ditangani biasanya adalah KKB begitu ya, dengan adanya peleberan baru yakni label teroris. Ini berarti harus apakah nanti akan melanjutkan saja jika memang perpresnya sudah ditandatangani dan sudah resmi begitu, apakah nanti akan melanjutkan saja ataukah ada mungkin tugas baru begitu ataupun job desk baru? Kalau nanti perpresnya sudah ditandatangani, maka yang bisa turun ke situ tidak sekedar petugas TNI dari Papua, Mbak Tasya. Nanti bisa menggerakkan yang disebut dengan Koopsus ya, Komando Operasi Khusus TNI. Ini anggotanya 90 orang yang sangat expert, mereka diambil dari pasukan khusus, dari Kopassus, dari Denjaka, dari Denbravo, orang-orang terhebat di prajurit TNI yang memang mempunyai kemampuan melakukan pengejaran di vegetasi dalam ya, hutan-hutan lebat, kemudian gunungan, puncak dan sebagainya itu. Tetapi sekali lagi memang perlu payung, jadi saya kira dalam 1-2 hari ini sebaiknya memang Presiden segera mengumumkan, menandatangani dan mengumumkan peraturan Presiden TNI mengatasi terorisme, untuk memastikan bahwa peran TNI di Papua itu tidak melanggar koridor hukum yang disepakati. Iya, kalau nanti misalnya sudah akan ada tindakan begitu ya, kemudian ini kan pasti akan ada penangkapan besar-besaran dan banyak sekali mungkin orang yang akan ditangkap begitu. Nah seperti Anda katakan tadi, seharusnya memang persiapan untuk penjara sudah harus segera dilakukan. Selain itu juga untuk penjara ini ketika nanti mereka sudah ditangkap, apa saja yang akan dilakukan terhadap para kelompok teroris ini? Apakah akan direhabilitasi ataukah akan dilakukan apa? Ya betul Mbak Tasya, dalam Undang-Undang 5 tahun 2018 ada kewajiban dari negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melakukan yang disebut dengan deradikalisasi. Selama ini kita tahu deradikalisasi seolah-olah hanya untuk terorisme ISIS atau JAD itu ya. Nah sebenarnya ya untuk semua teroris, dalam hal ini kalau misalnya nanti kelompok yang KKB Papua ini teroris, maka di dalam penjara mereka juga harus dideradikalisasi ya.
Jadi mereka juga harus dikembalikan ke merah putih, kembalikan semangatnya untuk mencintai Indonesia, dan itu di dalam penjara. Jadi kita bisa bayangkan nanti ada banyak sekali program-program yang harus disiapkan oleh pemerintah menangani mereka ya. Karena mereka nanti akan dimasukkan penjara, kemudian juga akan berinteraksi dengan tahanan yang lain, kemudian di dalam nanti ada program-program yang harus ditangani. Jadi ini tidak sederhana melabel KKB sebagai teroris, ini konsekuensinya panjang dan cukup komprehensif. Penanganannya untuk melakukan penumpasan dari kelompok teroris ini kan tadi harus terstruktur dan terkendali begitu ya. Nah, Mas Ridwan, menurut Anda bagaimana dengan kecakapan pasukan sendiri? Karena sejak seperti kita tahu Kabinda Papua juga tewas dan ini juga tewasnya tepat di kepala. Ini apakah tidak menimbulkan asumsi bahwa aparat kita lengah? Enggak juga, mereka ini enggak hebat-hebat amat. Yang terjadi pada Bang Dhani kemarin, kita turut berduka, itu ya nahas lah kalau dalam bahasa kami. Bang Dhani itu mantan Kabinda Papua itu adalah seorang prajurit komando ya, Kopassus yang mempunyai kemampuan tempur. Jadi jago dia, di gunung jago. Tetapi kan memang ada yang disebut dengan hari nahas saja. Dan memang mereka ini sedang menunggu memang. Kelompok KKB itu memang menunggu rombongan dari pemerintah yang datang ke situ. Lalu mereka serang, jadi mereka nggak milih gitu. Jadi mereka nggak milih, nggak menarget gitu ya. Kebetulan saja yang kena adalah Bang Dhani. Jadi kita juga jangan terlalu khawatir, jangan terlalu mengglorifikasi kemampuan KKB. Mereka biasa-biasa aja kok. Mereka memang hanya unggul itu dari sisi mereka adalah orang asli sana gitu loh. Jadi mereka tahu hutannya, mereka tahu jalurnya, mereka bahkan hafal vegetasinya gitu ya, kulitnya, daya tahan tubuhnya terhadap cuaca dingin, daya tahan tubuh mereka terhadap nyamuk-nyamuk lokal itu sangat kuat, sehingga memang kalau dibandingkan dengan pasukan yang dikirimkan dari luar Papua, memang kemampuan kita agak ada ketertinggalan di situ. Tapi bisa dikejar dengan kemampuan pasukan khusus tadi yang saya sampaikan di awal. Iya, tanpa bermaksud untuk mengglorifikasi kemampuan dari kelompok teroris atau KKB yang ada di Papua saat ini tentunya kan harus ditangani dengan serius, di mana mereka sudah termasuk atau terkategori sebagai kelompok teroris ini kan sudah dikategorikan sebagai kelompok yang terstruktur begitu ya, masif, melakukan tindakan yang masif dan terstruktur, artinya mereka juga terorganisasi dengan baik. Bahkan kematian dari Kabinda Papua ini dicurigai bahwa ada mata-mata di dalamnya, artinya apakah kemungkinan teroris ini saat ini sudah menyusup juga ke dalam? Ya, nanti dengan undang-undang terorisme ini, maka penanganannya tidak hanya sekedar yang pegang senjata di Kabupaten Puncak, di distrik Beoga ataupun di Ilaga. Tidak hanya di situ. Nanti aktivis-aktivis mereka di luar negeri yang sedang makan-makan enak di Australia, itu tangkap semua. Yang sedang di London, sedang di Inggris, yang sedang diskusi di Jakarta, diskusi di Surabaya, diskusi di Yogyakarta, tangkap semua. Mereka yang mendukung tentang separatisme, KKB di Papua bisa ditangkap dengan Undang-Undang 5 tahun 2018. Artinya berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya yang ditangani yang nembak doang tuh. Yang nembak, yang bunuh orang gitu kan. Yang ada di sana, yang dalam bayangan kita itu hanya yang perang-perangnya saja begitu ya, yang ada di lapangannya saja. Tetapi kita tahu bahwa ini kan terstruktur dan juga organize dengan baik begitu. Ya sebenarnya kalau disebut baik nggak juga sih Mbak Tasya, karena kan mereka ini sebenarnya juga saling bersaing. Banyak sekali kelompok-kelompoknya gitu, masing-masing mengklaim sebagai organisasi yang mewakili orang Papua. Mungkin anggotanya cuma 5, 7, 15 gitu ya. Tapi sekarang bisa, dengan undang-undang ini bisa. Jadi kalau misalnya di level provinsi itu ada data misalnya ya, aktivis-aktivis atau mahasiswa-mahasiswa yang mendukung KKB Papua, mulai dengan dinyatakan pemerintah bahwa mereka adalah teroris, sudah bisa ditangkap oleh kepolisian daerah. Gitu loh. Tidak mesti di Papua, di kota-kota lain, di Surabaya, di Yogyakarta, di Jakarta, dimanapun. Begitu ada indikasi, ada kelompok-kelompok yang mendukung KKB, organisasi bersenjata Papua, mereka bisa ditangkap. Dan tadi harus dimasukkan ke pengadilan secara hukum ya, Undang-Undang 5 tahun 2018. Iya, ini tentunya ada juga pastinya kekhawatiran dari sebagian kalangan adanya penangkapan-penangkapan secara sembarang begitu ya. Nah, ini bagaimana antisipasi dari pemerintah dengan adanya hal kekhawatiran ini?
Ya, mekanisme penangkapan itu kan sebagaimana prosedur tetap penangkapan, ada KUHP di situ, maka seseorang bisa ditangkap dengan minimal dua alat bukti yang cukup ya. Minimal dua alat bukti yang cukup. Jadi tidak bisa sembarangan juga. Nah, polisi bisa digugat, nanti bisa diperadilankan dan dia bisa bebas. Tapi juga ingat ya Mbak Tasya, ini termasuk pendana bisa loh. Jadi pendana ini ya, ini nanti di Papua kalau misalnya ada orang-orang lokal ya, oknum-oknum lokal Papua yang ya selama ini mungkin kong kali kong bawah tangan dengan kelompok-kelompok kriminal ini, siapapun mereka bisa ditangkap ini. Mau mereka ini oknum pejabat, mau mereka ini oknum kepala suku. Dengan Undang-Undang 5 tahun 2018 ini bisa ditangkap. Makanya saya memprediksi ini akan ratusan nanti yang ditangkap. Kalau misalnya nanti sudah berhasil ditangani oleh pemerintah, semua kelompok-kelompok teroris ini di Papua juga sudah tidak ada lagi. Nah ini kira-kira menurut Anda apa yang akan terjadi dengan Papua? Bagaimana nanti nasibnya ke depan? Ya, sinergisitas harus berjalan ya antara penanggulangan terorisme dengan yang kita sebut sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Dan itu di era Pak Jokowi kan juga sudah luar biasa ya saya kira dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Pembangunan jalan dan sebagainya itu cukup luar biasa. Jadi saya kira itu harus berjalan beriringan gitu Mbak Nasya. Ya, bahkan mungkin akan lebih cepat begitu ya tanpa adanya gangguan-gangguan. Ya, betul. Baik, Mas Ridwan mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan hal ini? Ya, terakhir saya kira ini membutuhkan kerjasama semua pihak ya. Dan ego sektoral saya kira mohon dengan sangat dikesampingkan. Ego sektoral itu kan mungkin adalah unsur-unsur kita lebih dulu di Papua atau kami yang berhak menangani dan seterusnya. Dengan undang-undang seperti ini maka rezimnya sudah jelas, prosedurnya diatur dengan undang-undang itu, maka yang lain saya kira bisa berkoordinasi. Dengan koordinasi yang baik, insya Allah tujuan pemerintah untuk membawa kesejahteraan masyarakat Papua tanpa gangguan keamanan mudah-mudahan semakin baik. Baik Mas Ridwan, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Sama-sama Mbak Tasya.